Baik, kita mulai kuliah siang ini. Seperti biasa nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya ya, silahkan angkat tangan atau langsung bicara ya. Jadi kalau sebuah sistem komputer ya, sistem komputer itu kita melihat sistem komputer itu bisa kita bagi menjadi berbagai komponen ya kan ya. Ya, kalau kita bilang arsitektur lagi-lagi dia adalah modul atau komponen beserta interaksi di antaranya. Nah, dalam sebuah sistem komputer itu ada beberapa komponen ya atau modul tadi. Yang tentu saja kita lihat ada prosesornya yang di sini ya, kalau kita lihat prosesornya, kemudian ada bagian memorinya ya, memorinya. Memorinya ini memori internal atau nanti kita bisa bilang storage gitu ya, tapi ini kita anggap sebagai memori dan ada bagian yang kita sebut input dan output. Bentar ya, ada input dan output. Nah, ini mau saya kok menghilang. Oke, ini sambil saya cari tablet saya. Oh, ini dia tablet saya. Ya, jadi kalau kita lihat seperti itu ya. Ini mudah-mudahan saya annotate. Oke. Formatnya warnanya merah, draw. Oke ya. Jadi ini adalah bagian prosesor, satu bagian ya. Ini adalah bagian memori ya, memori ya. Kemudian ini bagian input output. Yang mana input output ini bisa bisa kalau kita bilang ini screen-nya. Nah, tapi bisa juga screen itu bisa grafik, bisa teks ya gitu. Nah, kalau ini nanti representasi dengan programnya. Tapi ini komponennya kita lihat hanya ini dulu aja ya. Input dan output-nya ini memori, kemudian networking nggak ada ya. Nah, yang sebetulnya kita ingin ulik-ulik ini standar sebuah sistem komputer seperti ini. Nah, dalam hal ini kita tidak ada konsep misalnya konsep cache gitu ya, atau konsep memorinya banyak atau beberapa, shared memory ya, ini belum belum ada konsep seperti itu ya. Kemudian prosesornya kita mau dual core atau apa ya, ini belum ada. Ini generik ya sebuah prosesor seperti ini. Yang mana sebenarnya nantinya kita akan membuat lagi pengennya ya prosesor yang berbeda, asinkron misalnya, atau memorinya ada cache, ada macam-macam ya, ada queue gitu ya. Nah ini nggak ada gitu ya. Jadi ini sebuah sistem yang generik ya. Saya hapus lagi ya supaya nggak. Nah, dalam sebuah sistem seperti ini ya, seperti ini, maka memorinya ini kita anggap sebagai sebuah blok memori yang mana dicampur antara data dan program ya, data program. Tapi nanti di sini kita bisa juga lihat data dan programnya akan menjadi berbeda ya. Oke, sekarang kita ini dulu ya, cerita tentang prosesornya. Nah, prosesor tentu saja ada banyak jenis ya, banyak jenis. Ada yang mulai dari prosesor yang sederhana dulu ya, mulai dari sederhana paling dulu. Saya lupa ya, 4004 kalau nggak salah ya, Intel 4004 sampai kemudian prosesor yang sekarang yang super hebat gitu. Arsitekturnya berbeda-beda. Nanti kita akan bahas kayak minggu depan ya. Kita bahas ada yang namanya CISC ya, ada yang namanya RISC, RISC atau CISC ya. Nanti ini kita compete-kan ya, kenapa ini. Tapi kita skip dulu ya supaya kita bisa lebih fokus kenapa kita pakai RISC, kenapa kita pakai CISC gitu ya. Nah, prosesor ini dia memiliki beberapa komponen di dalamnya. Ya, di dalamnya dia mau CISC atau RISC dia punya komponen di dalamnya. Salah satunya adalah registers ya, registers. Registers itu kalau kita bilang seperti memori di dalam prosesor gitu ya. Kenapa di dalam prosesor? Karena dia aksesnya bisa cepat, karena dia tidak harus ke bus dulu ke memori, tapi dia sudah ada di dalam prosesornya. Nah, register untuk setiap prosesor itu beda-beda. Kali ini kita akan melihat bukunya ya. Kita ngambil bukunya ini nanti kita lihat si bukunya si siapa nih namanya Peter ya. Nanti kita lihat pengarangnya. Dia mengambil contoh komputer yang prosesornya adalah prosesor ARM ya. ARM itu termasuk prosesor yang golongannya RISC ya. Reduce Instruction Set. Ini instruction set-nya sedikit, tetapi ininya
ininya ya, nanti bisa dilihat ya, cepat ya, sedikit tetapi bisa cepat prosesnya. Kalau yang atasnya lebih kompleks, reduce instruction set. Nanti kita lihat maksudnya kenapa sih reduce instruction set ya. Jadi dia si ARM ini juga kita lihat di sini nanti adalah ini ARM Lite, ada beberapa yang tidak bisa dijabarkan. Nah, ini kita hanya menggunakan beberapa apa ya kita sebutnya namanya operation dari ARM ya. Tapi ini alirannya aliran ARM. Kemudian di komputer ini kita akan melihat word size-nya adalah 32 bit ya. Jadi ini adalah lihat ini prosesor yang ini ya 32 bit ya. Nah, masih diingat ya dulu prosesor dulu itu awal sekali itu 4 bit. Kemudian mulai jadi komersial produk ya, jadi konsumen produk itu ketika dia menjadi 8 bit. Jadi komputer-komputer bangsanya Apple tuh dulu itu 8 bit ya. Karena itu memungkinkan dibuat prosesornya secara massal dan ini sudah bisa digunakan untuk apa misalnya Apple II gitu ya, untuk komersial produk lah 8 bit. Dah meningkat kemudian menjadi 16 bit ya, ini terkait dengan word size-nya ya. Word size gitu. Panjangnya satu kata gitu. 16 bit mulai wah ini mulai populer. Nah, sekarang kemudian muncul lagi 32 bit. Waktu zamannya 16 bit ya yang udah mulai hebat, 32 bit itu dianggap super hebat. Jadi tinggal 16 bit dan 32 bit. Yang 8 bit disisahkan untuk controller gitu ya. Sekarang ini 64 bit ya udah. Jadi sekarang nih komputer tuh hanya tinggal 2 nih sekarang 32 bit sama 4 bit. Yang 16 bit udah nggak ada. Yang 8 bit masih ada ya karena sangat murah meriah. Nanti kemudian hari mungkin kita juga akan sampai ke 128 bit. Nah, decision untuk melebarkan word-nya ini tujuannya sih supaya lebih cepat. Tetapi bisa juga menghambur-hamburkan memori gitu kan ya dan register di dalamnya. Tapi itulah ya di dalam dunia teknologi komputer harga memori makin lama makin anjlok ya, dengan kata lain makin murah gitu ya. Sehingga memori is cheap, jadi ini makin nggak masalah ya diperbesarkan sehingga komputasinya bisa menjadi lebih cepat ya. Memory is cheap. Nah, jadi nanti kalau kita lihat ya di kebetulan yang ini adalah 32 bit, maka kita lihat nanti di sini-sininya tuh ke 32 bit ya. Oke ya, balik lagi. Jadi dia ini adalah yang kan kita lihat ya. Ini adalah sebuah mesin ARM ya yang panjangnya adalah 32 bit ya. 32 bit ya. ARM Lite 32 bit. Nah, dengan kondisi seperti ini ya. Yang mana dia memiliki ada dari R0 sampai R12. Jadi 13 register. Ada 13 register ya, di dalamnya itu ya. Ini mulai dari R0 sampai dengan R12 ya. Nah, register ini juga ukurannya 32 bit ya, 32 bit. Nah, di sini direpresentasikan dengan tulisannya dalam bentuk heksadesimal ya. Heksadesimal jadi 0x something ini heksadesimal ya. Ini heksadesimal ya. Bentuknya seperti itu. Jadi ada register ini ya. Nah, ini. Kemudian selain register, dia juga ada program counter. Nah, program counter ini untuk menunjukkan lokasi program ya, programnya di mana. Jadi PC itu program counter ya. Program counter untuk menunjukkan di mana program sedang berada gitu ya. Misalnya kalau kita lagi di awal gitu ya, tentu saja bisa dimulai dari 00 ya, 000 kemudian naik lagi. Nah, program counter ini pada posisi di mana gitu kan ya. Program counter. LR ini saya lupa ya. Kalau nggak salah dia ini kalau ada function nanti function balik lagi ini balik address return address-nya itu adalah di LR ini. Kalau SP ini stack pointer, kalau kita punya stack pointernya itu lagi nunjuk kemana gitu ya. Tapi nanti di awal-awal nih kita belum pakai dulu LR sama SP ya, kita lihat dulu yang sederhana ya. Jadi di prosesornya ini ada seperti ini. Jenis prosesor lain tentu saja registernya beda, jumlahnya beda, penamaannya beda, ada yang namanya registernya cuma A, B, ada yang A, B, C, ada yang kemudian ada apa sampai G, ada yang X, Y gitu ya registernya, dan macam-macam.
Kalau dulu-dulu memang register sedikit ya, karena memori dalam prosesor itu sedikit ya. Gitu ya. Jadi ini adalah kelengkapan dari prosesor itu adalah seperti itu, ada program counter gitu ya. Nah, kalau yang ini nih, ini hanya ini bagian dari si ininya ya, di bagian si programnya ini ya. Selain dari itu ada tentu saja ada status bitnya ya, ada nanti ada yang namanya zero, non apa ada macam-macam lah ya. Nanti kita lihat status bitnya ini flag-nya dari si prosesor itu. Ya, ini prosesor. Dan memorinya juga nih, sekarang memorinya juga sama, tergantung sih memorinya mau berapa besar ya. Nah, kalau ini dalam kasus ini dia memorinya ada dari ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dia tuh memorinya dari 0x tuh 2, 3, ntar ya, 4, 5 gitu ya. Sampai memorinya adalah ini untuk ini aja ya si ARMLIGHT ini ya. 00, 1F 1F C ya, 1F CF gitu ya. 1F sorry 00, 1FC ya, 1FC. Ya, memorinya itu. Itu ya, sampai F ya sebetulnya. Ya, oke ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, misalnya memorinya yang ini nih ditulisnya seperti gini nih supaya gampang aja, jadi supaya ngelihatnya gampang ya. Jadi ini 000000 ya, ini nolnya di sini 1 2 3 4 ini ya. Jadi kalau yang di sini itu adalah kalau untuk kasus ini yang atas ya, yang ini ya. Jadi 00345 ya. Kalau yang ini adalah 12344 ya. Yang ini address-nya ya. Dia naiknya 44444 karena 32 bit ya, kan 32 bit ya. Gitu ya. Nanti setelah 0C di sini baliknya menjadi 1000 104 gitu ya dan seterusnya. Gitu ya. Oke ya, ini sih prosesor yang diusulkan oleh ARM. Nah, kemudian dibahas di buku ini. Bentar, kita balik dulu ya. Hapus dulu ini, kita balik ke ini dulu ya. Oke. Ini kayaknya harusnya dihapus dulu. Kita hapus aja nggak apa-apa ya. Erase. Erase everything. Ya. Kita erase dulu supaya kita lihat ya. Nah, jadi kita main-main ini ya. Nah, untuk itu mohon download dulu bukunya dari itu ya tadi yang Telegram dan kita masing-masing buka halaman ini ya, halaman mana ini prosesornya si ini ya. Saya copy and paste-kan lagi ya di dalam chat Telegram, chat kuliah ini ya supaya Anda bisa mengikutinya chat mengikutinya ya. Sorry maaf ini saya masukkan di sini. Oke ya, jadi Anda buka browser kalau bisa katanya sih kalau bisa Chrome, saya nggak tahu ya kalau browser yang lain yang saya pakai ini juga Chrome karena disarankan pakai Chrome ya. Seringkali memang browser itu suka macam-macam ya. Nah ini saya kecilkan lagi ya. Nah ini saya kecilkan di sini. Kemudian saya buka bukunya juga ya. Bukunya sudah saya kirimkan juga. Ini student version-nya gitu ya. Oke ya. Ini mudah-mudahan ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita mulai ngoprek sih ini ya. Sambil kita ngikutin dari buku ini. Belum ada ya? Kalau belum ada jempol. Oke ya, semuanya udah oke ya. Oke, jadi kita mulai ya. Baik, Anda buka browsernya ini, kemudian Anda buka juga bukunya ini, atau bukunya juga nggak harus dibuka, nggak apa-apa ya. Kita sambil saya tunjukkan di layar ya bukunya. Ya. Jadi bukunya ini Peter Higginson ini inilah salah satu orang yang pakar di bidang komputer dan internet ya. Oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama ini dia bukunya namanya Computer Science from the Metal Up ya. Orang-orang biasanya bilangnya bare metal, low level gitu ya. Jadi tapi ini low levelnya nggak sampai kepada komponen ya. Kita ambil asumsi komponen udah ada, kita udah ada program counter, kita udah ada apa gitu ya. Yang mau kita bangun yang kemarin-kemarin itu adalah lebih low level dari yang ini ya. Tapi nanti kita pengennya kayak gininya juga. Jadi ada layer di atasnya kayak gini, tapi layer bawahnya kemarin yang kita bangun ya. Oke, kita mulai satu-satu ya.
Nah, sekarang kita mulai ya fundamental dulu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, sebuah mikroprosesor itu dia memiliki language yang berbeda satu dengan yang lainnya lagi. Ya. Nah ini contohnya assembly language dari prosesor ARM ya. Nah dalam kasus ini kita juga bahkan menggunakannya ARM-nya adalah ARM yang light ya. Ini mana ya? Sebentar, saya ambil dulu ya. ARM-nya juga ARM yang light ya. Jadi ini contoh kode ya, contoh kode-kode seperti itu ya. Nah, kode ini adalah kode dalam bahasa assembly language ya. Misalnya ada move R1 ini apa persen dot pixel screen, move R2 ini angkanya ini tuh berapa gitu ya. Ya nanti kita lihat ini apa sih ini semua gitu ya. Atau ini move R3 angka 0 atau berapa ya gitu. Gitu ya. Nah, ini kita ini adalah assembly language ya. Sebetulnya di bawah layar komputernya tidak mengenal ini, tapi dia mengenalnya adalah machine code ya. Machine code. Machine code itu ya 0101. Cuma kalau kita codingannya di 0101 ya, jadi itu machine code ini agak sedikit berat ya, tidak manusiawi, kurang manusiawi. Maka kita naik ke atas ya biasanya kita coding di assembly. Tapi jangan lupa bahwa zaman dulu codingan itu dengan machine code. Jadi contohnya kalau misalnya MOV ini ya, MOV itu mungkin kodenya apa ya? Mungkin MOV adalah 0101 gitu ya. Baris keduanya apa-apa gitu. Jadi ini tuh kode bahwa ini adalah MOV misalnya. Nanti kita lihat ini apa sesungguhnya. MOV itu kayak gini. Jadi kalau dulu kita memang harus masukin data 0101 10001. Jadi memang benar-benar hard code-nya itu dengan menggunakan machine code ya. Dulu ketika orang-orang melakukan coding ke Altair komputer ya, yang kita sebut personal komputer Altair pun dia masih machine code ya, belum assembly. Ya, jadi ini kurang manusiawi karena dan ini juga error prone ya, sangat rentan terhadap kesalahan manusia. Ya kan kita capek kalau ngelihat 010101 gitu. Nah, kita lari ke atas sedikit assembly, yang mana assembly ini cepat ya one to one mappingnya ke si machine code-nya nih ya. Jadi nggak perlu susah-susah ya, tapi kita melihatnya menjadi lebih mudah ya. Jadi assembly ya. Nah, lagi-lagi assembly-nya yang ada di sini adalah assembly-nya untuk ARM ya. Jadi kita lihat ARM. ARM Lite lagi ya. Ya, jadi assuming ini kita hapus ya mesin code-nya. Jadi sebenarnya mesin code di bawah ya. Nah, jadi nanti ada juga namanya decoding ya. Jadi untuk melihat ini menjadi apa namanya instruction decoder ya. Oke ya. Jadi assembly-nya gitu. Kita tidak harus tahu kode sama dengan halnya programming language, kita tidak harus tahu assembly language dari semua prosesor ya. Cuma yang dibutuhkan kalau kita punya seperti ini ya kita tahu dia hanya bisa instruction set-nya apa saja gitu ya. Oke ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita melaju lagi. Jadi ini chapter awalnya dia nunjukin seperti ini ya. Ini assembly, oke gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, jempol. Kita baru halaman pertamanya nih. Jempol, oke ya. Nah, sebetulnya ya, kalau ini kita copy and paste kan ya. Jadi ini kalau kita copy and paste kan ya di dalam mesin ini gitu ya. Nanti dia akan bisa kita run di sini. Jadi sebentar ya, saya coba load. Ini ya. Ya. Ini tuh sebetulnya yang ini tuh ya, yang ada di program ini tuh adalah yang ini. Saya copy and paste kan gitu ya. Saya copy and paste kan gitu. Nah, kalau Anda mau sebentar ya, supaya nggak ribet, saya copy and paste-kan juga ke sini ke chat-nya sebentar ya supaya Anda bisa langsung pakai gitu ya. Downloads. Sorry, download my program. Oke. Oke, nah Anda bisa myprog.txt ini Anda save gitu ya. Kemudian nanti di sini Anda load ya ya jadi nah, jadi gitu ya. Jadi Anda load ya terus load tadi ya filenya tadi ya. Sudahkah Anda ngeload di sini? Kalau udah jempol. Ngeload dulu. Supaya kita sama-sama jalannya. Ya, jadi kita itu kode yang ini. Udah ya.
Siapa lagi? Baru satu, yang ini dua, baru dua. Oke, yang lainnya saya tunggu dulu. 3, 4, oke, 5, 6, dua lagi. 3 lagi atau 2 lagi ya? Oke, 2 lagi. Oke, sudah semua ya? Galang yang belum ya? Oke ya. Kita oke ya. Nah, kita lihat sebelah kanan ya. Jadi programnya ini adalah kalau kita lihat di bagian maaf. Bagian sebelah kanan, bagian kanan ya ini kalau kita lihat ya, ini adalah kode yang sama dengan di sini. Jadi kalau kita lihat sebelah kiri ini MOV R1 ini pixel screen ya. Ini adalah kode kita ya. Nah, kodenya ini bisa kita edit di sini. Jadi kalau kita mau klik edit ini ya, kita langsung bisa ngedit ini nih. Kita bisa edit ini. Jadi ini kayak text editornya gitu ya. Kalau kita udah selesai, kita submit ya. Kalau kita save, bisa kita save ke dalam bentuk teks ya. Nanti bisa kita load lagi kalau kita ngedit-edit ya. Nah, sekarang saya run dulu aja ya. Nanti Anda coba ikut ini sama ya. Jadi kalau kita programnya kita run dari awal ya. Ini kan kita lihat dari awal kita run. Select gitu ya. Nah, Anda bisa lihat ini di bawahnya ini. Ini adalah screen-nya seolah-olah ya. Screen dia ini ininya tuh adalah live ya sebenarnya codingannya. Dan ini tetap jalan nih, count-nya ini terus jalan nih, kita stop aja. Set. Ya. Jadi ini program kita jalan lah gitu. Coba Anda run ini di tempat Anda, gitu di run gini, jalan nggak? Terus nanti setelah ininya berhenti ya di layarnya ini di stop. Oke ya, jalan ya. Stop. Jadi kita punya satu sistem komputer yang mana ini programnya, ini memorinya, ini outputnya. Seolah-olah ini screen kita lah ya. Jadi satu sistem komputer. Ya. Jadi untuk menunjukkan ini programnya rada kompleks sedikit ya. Nah, oh iya jalan gitu. Ya. Nah ini punyanya si Peter Higginson ini udah lumayan inilah ya, bagus lah ya. Kalau kita edit ya, kalau Anda mau edit, misalnya saya mau nambahin komentar gitu ya. Saya kasih komentar / ini komentar gitu ya. Nanti kita submit lagi bisa ya. Jadi dia ini komentar. Nah, ya. Kalau Anda mau ini. Tapi kalau misalnya kita ngaco ya, misalnya yang lain awal nih, kita komanya kehilangan ya. Gitu ya. Kita submit ya. Dibilang ini error nih. Nah, kita harus tahu dulu. Syntax error at line 1 move. Oke. Ya, ini komanya taruh di sini. Ya. Submit. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, jempol. Saya delete ya. Kalau saya cuma enter-enter gini ya, terus kemudian saya submit, dia tahu bahwa itu enter, nggak ada apa-apanya, dia di renumber lagi ya, barisnya dikurangin lagi ya. Ya. Oke ya, nggak ada pertanyaan ya. Silakan dicoba edit. Nah ini ngikutin dari bukunya ini ya, dari bukunya ini dia ceritanya seperti apa, terus dia menunjukkan layarnya ini ya yang kita punya itu seperti apa. Dia cerita tentang sini ada programnya, ada prosesornya, ada memori dan input output ya. Oke. Sekarang kita lihat sebelah kanan ya, sebelah kanan. Memorinya nih dulu, nih memorinya nih. Memori ini tadi ya memorinya bisa macam-macam. Kita bisa ngubah isi memori. Misalnya saya mau ngubah yang di sini aja ya. 19 ini saya ubah, saya klik gitu ya. Sorry ini yang salah. 19 ini saya bisa menginputkan sesuatu, misalnya saya inputkan 100 gitu ya. Di enter. Nah, keluarnya jadi 64. 64 karena dia heksadesimal. Ya. Kalau saya pengen lihat, ya ini untuk view-nya, ini heksadesimal yang paling gampangnya kita bisa ganti dengan decimal unsigned ya tuh. Ini ya. Tadi yang ini kita isi 100 ya. Kalau kita balikin lagi heksadesimal, balik lagi kayak gini. Coba silakan dimain-mainkan. Kalau udah selesai, jempol. Coba ganti ini jadi 64 atau kalau saya mau ngisikannya pakai hex bisa nggak? Misalnya di bawah belakang ya saya mau 0x ya. 111 misalnya. Ya. Nah, dia bisa nih heksadesimal kita entry-nya tadi. Ya, jadi entry-nya bisa kita ini kan desimal, bisa heksadesimal. Biner pun bisa kalau kita mau. Ya. Jadi kita bisa ngedit memorinya langsung. Ya. Oke. Jempol kita bisa terus. Nah, yang di sini ya, yang di sini tuh kita sebetulnya kode kita ini dimasukkan ke dalam memori ini. Jadi ini memorinya dan data dan memori ini campur aduk gitu ya. Data dan memori campur aduk ke sini gitu ya. Ada juga sistem yang memori untuk kode dan memori untuk data beda.
Tapi itu kacau jadinya nanti. Wah, nanti berapa ya memori yang kita siapkan untuk kode, data gitu kan ya. Nanti kalau kodenya sedikit, udah kita siapkan gede, rugi juga tuh. Ada memori yang nggak bisa kepake gitu ya. Jadi semua orang sekarang, satuin aja lah memorinya. Ya. Terus kita juga tahu program counternya start with 00. Jadi program kita akan kita load di 00. Ada juga yang program counternya nggak mulai dari itu, karena di atas itu mungkin adalah boot ya, BIOS, ROM lah. Jadi kalau kita nyalakan, dia langsung lari ke 00, kemudian codingan kita mungkin di berapa ya, 0 misalnya 0010 mulai dari sini codingannya ya misalnya. Jadi yang di atas ini untuk BIOS atau apa, jadi kalau di-boot memang langsung 00 dulu ya. Itu untuk sistemnya, kemudian nanti dia akan jalankan program mulai dari sini. Jadi codingan kita dari sini misalnya. Ada sistem yang seperti itu ya. Oke ya. Jadi kita bisa ini hanya main-mainan aja gitu ya, kita bisa ini. Sama juga dengan kita bisa ganti register-register ini bisa kita entry ya. Oke ya. Nah, tentang unsigned dengan sign itu nanti kita bahas ya, nanti belakangan. Kalau unsigned itu ya pokoknya nggak peduli lah ya kita nih interpretasi kita. Karena kalau high high MSB-nya kita set 1 itu bilangannya negatif ya. Padahal belum tentu negatif maksud di kepala kita ya. Oke ya, sekarang kita maju lagi. Oke. Nah, tadi ini ya dia exercise-nya kita sudah lakukan, kita sudah melihat itu, kemudian kita ngubah-ngubah datanya ya, kita sudah melihat seperti ini deh barusan ya. Kemudian kita bicara tentang addressing ya, addressing-nya tuh di sini addressing memory sebelah kanan itu. Nah, addressing-nya dia menunjukkan bahwa dia itu yang atas ini 000, ya ada 4 digit nolnya, terus yang belakangnya adalah yang kelima adalah yang ini ya. Jadi adalah misalnya 0,00005 kali ini, kalau yang di sini yang mulai dari sini adalah 0,0004 gitu ya. Soalnya 4 kali ditambah 4 belakangnya gitu ya. Karena di ini ada belakangnya 1, 2, 3, 4 ya. Ya jadi 4, makanya naik-naiknya. Karena word kita 32 ya. Ya, jadi ini addressing-nya begitu ya, jadi gitu. Nah, ini dia cerita tentang addressing-nya biasanya berapa? Biasanya 32 bit, 64 bit sekarang. Dulu ada 16, 18, 8 dan 4 bit. Kalau kita mau buat khusus desainer kita sendiri khusus ya, yang nggak harus pas align di 2 pangkat, itu bisa juga mau buat prosesor yang 20 bit bisa-bisa aja sih gitu ya. Nah tadi ya kalau kita 32 bit pun ini memorinya bisa panjang ke bawah ya, 32 bit. Kalau ini kita nggak sampai 32 bit beneran deh, gitu ya. Ya. Nah jadi sebetulnya ketika kita melakukan ini, si program kita yang dalam bentuk assembly ini, kemudian seolah-olah di-assembler-kan ya, menjadi opcode-opcode yang sebelah kanan ini, gitu ya. Oke ya, nah ini di sebelah kiri kita exercise tadi untuk edit, 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 gitu ya. Nah udah, ini kita tadi udah saya contohkan ya tadi ya. Kalau exercise-nya tambahin blank lines, line number dan lain sebagainya. Jadi ini nanti Anda bisa coba sendiri, tapi saya quickly tadi menunjukkan seperti halnya gitu tadi. Oke, nah yang dilakukan ini tuh tadi games-nya adalah games convey ya, game of life. Nanti silakan dibaca gitu ya. Tapi ini saya nggak mau bahas ini di kelas ya. Nanti game of convey itu menarik ya, tapi nanti kita lihatlah ya ceritanya. Ya. Dan tadi kita sudah run ya, kita bisa melakukan apa-apa. Oh iya, kita juga bisa melakukan step through ya. Jadi kita misalnya dari awal ya, kita run-nya satu step ya, misalnya ini dulu ya. Kodenya sebelah kanan, programnya adalah ini, kita step berikutnya lagi ya. Step berikutnya lagi ya. Ini dia register 6 diisi 0 ya, kita lihat di sini jadi 0 ya. Register 9 diisi black, nah, kita lihat lagi. Register 9 diisi black ya, black. Register 10 diisi white. Ya ternyata kalau black itu adalah 000, white to FFFF, move R3 0, ya R3 kita isi 0, kebetulan sudah 0 gitu ya. Sekarang kita loop white ya. Nah, ini add R3 ke R3 dengan R3 dengan 4 gitu ya. Sorry ini str saya apa ya? String, saya nggak tahu apa ya. Ini R2 tambah R3, hasilnya dimasukkan ke R10 ya. 10.
Ya, R2 dan R3 saya masukin di 10 ya. Add R3 ke R3 dengan 4, masukin 3, compare R3 dengan address terakhir, kalau enggak loop white ya, balik lagi ke atas, tank gitu kan ya. Nah sekarang R3-nya jadi 8 kan ya, dan seterusnya. Jadi dia ngeloop, nggak tahu berapa kali ngeloopnya di situ. Ya, gitu ya. Jadi ini bisa kita ikutkan satu persatu ya. Kita juga bisa pakai ini untuk break ya. Jadi nanti dijalankan, misalnya saya pengen di sini ya, saya jalankan ini, saya jalankan aja. Tek. Dia udah berapa kali? Oh, 12.000 sekali tadi ya. Berarti di situ, sekarang kita di sini. Nah, kita bisa step through lagi. Gitu ya. Jadi ini kayak debuggernya ada di sini juga ya. Ya. Baik, nah terus dia cerita tentang registersnya. Buku ini cerita tentang register yang ada di sini, PC, LR, SP tadi ya, terus kemudian register R0, R1, R2, R3, R4 sampai R10 gitu ya. Nah, jadi ini ada di sini registernya sampai 12, R0 sampai R12, jadi ada 13. Kita bisa pakai untuk apa-apa gitu ya. Ya. Oke, nah machine code is fast. Jadi ini sebenarnya kalau kita lakukan machine code ini fast, makanya kita ketika kita jalankan nih, saya hapus lagi ya ini ya. Hapus, saya mulai dari awal lagi. Kalau kita jalankan ya, dia cepat sekali gitu ya. Kalau kita lihat di count-nya nih, cepat sekali ya, udah berapa kali dijalankan ya, jutaan ya. Oke. Ya, depending on the physical computer you're using, ARM Lite can execute several million instructions per second ya. Ya, jadi ini aja udah kencang ya, tapi ini sebetulnya sangat lambat kalau dibandingkan dengan sesungguhnya gitu ya. Oke, di sini ada why learn assembly language dan baca-baca. Oke ya. Habis itu kita mulai dari sini. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita jempol. Kita mulai ya jempol ya. Oke ya. Kalau nggak ada kita mulai berikutnya ya. Kita clear nih, clear di sebelah kanan. Ya. Clear semuanya. Oke, sekarang kita akan membuat program yang namanya sebenarnya ini bukan ini tuh sebetulnya belum jadi ya programnya. Namanya countdown ya programnya, tapi ini program yang belum jadi. Jadi misalnya gini, ini program countdown itu sering ada anak-anak juga, saya lupa waktu itu ya, ada gamenya, apa gamenya berapa ya waktu itu ya. Pakai kartu lah, pakai kartu ya. Tapi ini gamenya bukan pakai kartu. Jadi ceritanya gini, given 1, 2, 3, 4, 5, given ini misalnya 6 angka ya, 6 angka misalnya, dikasih angka 125,8731 ya. Lakukan apapun perjumlahan aritmetik, bisa aritmetika ya, tambah, kurang, kali, bagi gitu ya, yang hasilnya 84 dengan angka-angka tersebut. Nah, contoh ya, misalnya kalau 1 ditambah 8 ditambah 100 dikurangi 25 hasilnya 84 ya kan ya, dari angka ini. Tidak semua angka harus dipakai, tapi satu angka hanya boleh dipakai sekali gitu. Kombinasinya ada kali bagi tambah kurang gitu ya. Jadi ini kalau ini tambah-tambahan dulu ya. Jadi kalau 1 tambah 8 tambah 100 kurangi 25, jadi hasilnya 84 gitu ya. Nah ini hanya untuk menghitung ya, misalnya menghitung, kita punya kode untuk menghitung 1 tambah 8 tambah 100 dikurangi 25. Gimana sih codingannya? Nah kalau codingan untuk melakukan penjumlahan di dalam ARM itu kira-kira seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini kita bisa kopikan ya, kalau mau kita kopikan ya. Saya kopikan ya, copy. Nanti Anda juga bisa ya, saya taruh di chat dulu ya. Mana nih chat? Nanti Anda bisa copy and paste ya. Nah, itu Anda bisa paste-kan ke sini ya. Paste ke sini. Mana paste? Copy dulu. Saya paste-kan di sini. Mana paste? Kok nggak ada? Copy lagi ya. Copy. Paste. Kok nggak ada ya? Nggak Edit apa-apa. dulu, Kita, Bang. edit. Sorry, saya belum edit. Ya. Saya harus klik edit dulu. Oke. Kalau udah diedit baru bisa submit. Oke. Sampai sini oke kah? Coba kalau udah oke dulu jempol. Nah,
Inilah yang sebetulnya ini kita sudah mulai menunjukkan perbedaan antara RISC dengan CISC ya. Kalau RISC itu Reduce Instruction Set. Jadi biasanya gini, kalau saya mau nambahkan sebuah memory location ya, kalau di CISC ya, itu kita bisa bilang memori 73 ditambahin memori 74 langsung bisa gitu. Kalau CISC itu biasanya kita operation-nya itu berdasarkan register ya. Nah, register lebih cepat. Tapi kalau di memori berarti harus kita load dulu dari memori. Atau kalau ini kita langsung ya, ini langsung aja dulu nih, kita nggak ngambil dari memori. Misalnya ya, sekarang kita akan move RO angka 1. Ini artinya sebetulnya kita memasukkan 1 ke dalam RO. Ini direct ya. Jadi memasukkan bilangan 1 ke dalam register R0. Ya. Yang kedua, add R1 R08 itu artinya adalah tambahkan 8 dengan R0, hasilnya ditaruh di R1. Nah, biasanya kalau instruction ini ada 3 ya, maksimum 3 operannya ya, ada operannya gitu ya. Kalau yang pertama hanya 1 gitu ya. Jadi 1 masukin ke R0, nah sekarang ini yang baris kedua adalah 8 ditambahkan dengan R0, masukkan hasilnya ke R1. Nomor 3, 100 ditambahkan R1, hasilnya ditaruh di R2. Yang keempat, subtract ya, kurangi R2 dikurangi 25, hasilnya masukkan R3. Halt, selesai. Jadi kalau saya jalankan, sleng gitu ya, harusnya hasilnya di R3 adalah hasilnya. Yang mana itu adalah 54 heksadesimal. Nah, kalau saya mau tahu binernya kan, desimalnya, kalau kita ganti desimal, dia 84 ya ini. Sama dengan ini ya, yang di buku ini 84 ya. Gitu ya. Kalau kita mau mulai lagi ya dari awal, oke, kita mulai ikutkan dari awal ya, dari awal. Maka kita step through kan ya. Pertama kita masukkan 1 ke R0, kita step through. Celeng, nah tuh dilihat tuh di R0 isinya 1 ya. Ini yang sebelah kanan ini codingan kita ya. Codingan kita tuh ternyata instruction-nya setnya adalah E3A0 gitu ya, itu ternyata itu gitu ya. Oke ya, udah nih terus. Baris kedua, add, hasilnya masukin R1, yang kita add adalah R0 ditambah 8. Jadi R0 ditambah 8 hasilnya dimasukin ke R1. Hasilnya harusnya 9 ya. Kita step through. Celeng, R1 jadi 9 tuh. Ya. Kita lihat ya, berikutnya lagi add-nya adalah R1 ditambah 100, hasilnya taruh di R2. Ini sekarang R2-nya kosong, 100 ditambah 9 harusnya 109 ya, kita masih lagi seleng gitu. Nah, karena 6D kalau kita kasih biner lah ya. Sorry desimal ya. Itu 109. Ya. R3 masih kosong. Nah, berikutnya lagi subtract R2 dengan kurangi 25 hasilnya taruh di R3. Oke, kita step through lagi. Celeng, nah hasilnya 84. Habis itu halt, berhenti. Silakan dicoba-coba. Kalau udah selesai, jempol. Oke ya, kalau udah selesai. Ini kita hanya ini aja ya, menambahkannya, menguranginya direct ya, kita udah tahu hasilnya, kita cuma mencoba-coba opcode-nya ya. Opcode-nya dari si itu ya, si ARM tadi ya. Oke ya. Oke. Nah, sekarang berikutnya lagi. Nah, oke kalau udah ini saya cek lagi. Jempol semua kalau udah selesai, jempol lagi. Ini sudah selesai, jempol. Oke ya. Oke, oke. Nah, tadi tuh sederhana banget ya, cuma nambah dan kurang. Oke. Sekarang, nah ini sekarang ada lagi nih. Oke.
Masalahnya lebih susah sekarang. Oke, assuming angkanya, ya, angka yang diberikan adalah 25, 50, 75, 100, 36. Ya. Targetnya adalah 952. Ya. Oh, tentu saja ada orang nyoba-nyoba ya. Oh, ini yang mendekati ya, mendekati kita bisa buang straightforward gini 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 gini. Ternyata ada juga yang bisa ya. Sebetulnya nggak kayak gitu, ada yang lebih lebih canggih lagi gitu ya. Benar-benar dapat 952 dan ini ada YouTube-nya nih sebelah kanan ini ya. Jadi ada kontestan di television show yang bisa melakukannya ini tuh di bawah 30 detik. Ding 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 ding. Wah, gile nih ketemu dia bilang, "Oh, 100 ditambah 6 kali 3 kali 75 dikurangi 50 bagi 25 harusnya." Ini angkanya sampai segini banyak gitu. Nah, sekarang problemnya adalah gini. Kita barusan cuma bisa kali bagi tambah kurang. Bagaimana dengan perkalian? Aduh, gimana ya perkalian? Nah, inilah dia kalau kita bicara tentang CISC dengan risk. Nah, ini gimana ya kalau bagaimana kalau ternyata nggak ada ya, nggak ada operasi code untuk multiplication, nggak ada gitu ya. Dan kita bisa ini ya apa namanya menambah-nambahkan ya, tambah-tambah yang tadi bisa ya. Bisa ya. Cuma kalau sekarang kita mau ngali gimana caranya ya? Nah, ya. Ini kalau ini tambahin ya tadi ini cara yang sama tadi kita lakukan ya. Saya skip aja ya ini. Gitu ya. Kita coba pakai itu tadi ya, add segala macam bisa lah ya. Ini tinggal keterangannya aja. Sekarang kalau kita lihat di solusinya yang benar itu ya, yang benar yang tadi yang ini tuh kan ada kali dan juga ada bagi. Wah, gimana nih? Ya. Multiply and divide. Nah, ya. Jadi yang ini gimana caranya? Ternyata kalau kita lihat ya prosesor-prosesor zaman dahulu kita tidak punya mekanisme untuk membuat multiplier dalam bentuk hardware. Ya, hardware multiplier itu nggak ada. Adanya tadi cuma tambah kurang kali bagi nggak ada gitu. Gimana caranya? Maka di dalam dulu tuh harus dibuat dalam bentuk software. Jadi kalau kita pengen melakukan multiplication, nah multiplication itu harus menjadi bagian dari tambah dan kurang tadi, cuma gitu ya, direkursifkan aja. Kalau ini kali 7 kali 3 ya 7 ditambah 7 ditambah 7 kan bisa juga ya ditambahkan ya. Dibuat loop gitu ya. Oh 7 tambah 3 kali gitu ya. Nah, sekarang ini kalau ini ya, however the size and power of microprocessors has since grown dramatically. So most modern processors do have dedicated hardware circuits to perform multiplication and or division ya on integer bahkan floating point numbers ya. Gitu ya. Jadi gitu ya. Bahkan ada there will usually be a single assembly language instruction ya untuk multiply atau divide gitu ya. Jadi itu bisa dimasukkan di situ atau prosesornya dipisahin keluar pakai math coprocessor. Jadi si prosesor utamanya itu sebenarnya nggak bisa, hanya kali bagi tambah kurang. Tapi kalau dia nemuin, oh ini perkalian ya, di outsource keluar ya, dilemparkan ke math coprocessor, math-nya itu math coprocessor di luar, processing lagi dibalikin lagi. Ya. Oke ya itu. Jadi kita nggak bisa melakukan kali bagi tambah kurang langsung ya dengan risknya ini. Gitu. Tetapi selain tambah dan kurang, ya tambah dan kurang, kita juga punya operation lagi yang kita sebut namanya bitwise operation. Operation-nya yang langsung kita lakukan secara bit. Ya. Misalnya ini ada operasi AND. Ya. Jadi misalnya N, R2, R1, 4, itu artinya ya apa yang ada di R1, register R1 akan di-N-kan dengan angka 4, ya, hasilnya dimasukkan ke R2. Ya, seperti itu. OR juga bisa gitu ya. Jadi yang kalau ini contohnya apa yang ada di R3 dengan R5 di-OR-kan hasilnya ditaruh di R1. Ini sama juga ya, tapi dimasukin ke diri sendiri. XOR. Jadi apa yang ada di R1 di XOR-kan dengan angka 15 hasilnya dibalikin lagi ke R1. Gitu ya. Jadi ini AND, OR, XOR bisa dilakukan ya langsung gitu ya.
Kalau ini ada lagi namanya LSL, itu logical shift left, itu digeser ke kiri ya. Jadi shift ya, each bit of input value to the left by the number of places specified by the third operand, losing the leftmost bit and adding zeros to the right. Jadi ini kalau di sini LSL R1 R1 3 itu artinya apa yang ada di R1 ya, di shift 3 kali ke kiri, hasilnya ditaruh di R1. Ini sama ya biasanya di R1 juga ya. Di shift 3 kali gitu ya. Di shift-nya bisa nggak angka sini, bisa. Angkanya itu sejumlah yang ada di operan ini, operannya direct, tapi bisa juga yang seperti ini misalnya LSL ya, logical shift left R1 R2 bisa juga di situ ya. Jadi digeser ke kiri, yang sebelah kanan diisi 0. Nah, kalau kita melihat dari high level, LSL itu adalah dikali 2. Ya, jadi kalau kita pengen mengalihkan 2, oh gampang, tinggal geser ke kiri itu udah dikali 2. Kalau kali kanan juga sama ya, sorry bukan kali kanan, logical shift right geser kanan juga bisa ya kayak gitu ya. Gitu ya, yang barunya dikasih 0, yang kanannya hilang ya. Jadi bisa yang ini bisa langsung di prosesornya gitu ya. Nah, jadi ya. Sekarang dia bilang write your own simple program starts with move ya, followed by 5 instruction using each of the 5 instruction listed above. Once only, but in any order you like. Terus habis itu kita halt. Ya. Nah, kita jadi ini misalnya ini kita cobain ya. Kita clear. Coba Anda sekarang melakukannya sekarang juga ya. Misalnya Anda ketikkan ya. Kita bilang N. Saya mau R2 dan R1. Saya N-kan lagi dengan 7 misalnya gitu kan ya. 7 mah udah nggak apa-apa ya. 5 ya 5. Mau saya N-kan dengan 5 gitu ya. Misalnya gini ya, terakhir saya kasih halt gitu ya. Kalau kita submit bisa nggak? Bisa ya. Oke. Nah, ini isinya sama semua ya. N kan R2, R1 dengan 5 kalau saya jalankan, ya pasti isinya 0 ya. Kalau gitu N2-nya mau R2-nya mau saya kasih ya, misalnya R2-nya saya kasih ini heksadesimalnya. R2-nya mau saya kasih isinya tuh apa? Bisa nggak R2 ini? Nggak bisa kita ganti ya. Perlu move dulu Pak mungkin. Kenapa? Perlu move dulu mungkin ke R2. Iya, berarti kalau saya mau gini nggak bisa ganti langsung di sini. Jadi nggak bisa register, nggak bisa diganti oleh si usernya ya. Ya nggak apa-apa kalau gitu kita isi dulu aja di atasnya ya. Jadi kita tambahkan lagi ya move ke R1 gitu ya. Misalnya kita angkanya saya pengennya ini ya 0x FF gitu ya. Nah, ya baru gitu ya. Jadi kalau kita step through, nah ini kita lihat R1-nya di ini jadi FF, kita jalankan lagi, nah di N dengan 5 jadi 5 ya. Karena yang lainnya jadi 0. Ya, jadi ini kalau ini kita edit misalnya enggak FF tapi F0 gitu ya. Ya, nanti di N dengan 5 enggak lucu ya. 77 F7. Ya. Jadi kalau kita jalankan cek ya, ini jadi F7, ini 5, kalau diinikan lagi jadi dijalankan lagi hasilnya ayo jadi apa? Sebentar ini ya, sebentar saya mulai dari awal lagi ya. Slack saya jalankan, Slack. Oh, kalau ini jangan 5 ya, karena ini angkanya 5 ya. Kebalik, ininya F5, ini 7 ya, sebentar. Ininya F5, ininya 7 misalnya. Nah, biar aneh ya. Nah, kita run, slang. Nah, jadinya gitu F5 ya. Oke, silakan dicoba. Oh, ini yang N ya. Oke, Anda mau nyoba lagi yang lain-lainnya, edit lagi, tambahin juga bisa OR, XOR gitu ya. Kalau oke, saya cobain lagi ya. Misalnya saya mau FF aja ya. Saya mau tambahkan misalnya move
R3, saya mau pakai R3 aja lah. Move. Kalau pakai huruf kecil bisa nggak ya? Move R3. Saya mau isi dengan FF ya. Nah, terus saya mau logical, shift left, R3, outputnya R3 lagi. Ini terus ini inputnya R3. Saya mau geser 8 kali ya misalnya. Jangan 8 kali ya, 3 kali aja dulu. Sorry. 3 kali ya. Nah, oh kalau ini kita coba jalankan. Mau juga. Tapi kalau digeser 3, jadi R3-nya jadi kayak gitu tuh kan ya tadinya. Oke, kita lihat dari awal ya. Ini nggak penting ya. Ini R3 saya isi dengan FF ya. Saya geser 3. Jeleng. Nah, geser. Jadi ininya kayak gini ya. Kalau kita lihat dalam bentuk biner, nah jadi geser 3 yang ini deh. Maka yang ini geser satu yang geser ke kiri itu ya. Yang kanannya 3 dikasih 0. Ya. Oke, silahkan koprek-koprek ini. Kalau ada pertanyaan. Ya. Kalau sudah selesai, jempol. Oke. Jempol ya, beres ya. Jadi ini itu. Oke. Eh Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang negative numbers. Nanti Anda baca ya. Pada prinsipnya kan kalau kita lihat di sini desimal kita bisa lihat kan ya, binary, hex, desimal ya. Nah, sekarang kalau bilang tentang sign ya. Nah, ini dia ceritanya gini, dia memasukkan di R0 angkanya tuh 99999 gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat nanti 9 tuh kayak gini ya gesernya. Terus kemudian R1 adalah R0 di shift ke kiri 18 kali. Jadi di shift 18 kali ya. Jadi kalau kita lihat hasilnya adalah ini R0-nya kayak gini awalnya gitu ya. Terus setelah ini di shift 18 kali ke kiri itu kayak gini. Sat gitu ya. Yang R1. Ya, jadi ini awalnya kayak gini, hasilnya bawahnya kayak gini. Dan kalau kita lihat tuh ini sebetulnya angka 1010 yang di atas ini digeser ke kiri ya. 18 kali. Sehingga satu yang di sebelah kanan itu menjadi satu yang paling sebelah kiri gitu ya. Jadi kalau setelah ini ya udah benar ya gitu. Kalau kita bicara tentang angkanya ya, jadi angkanya maka kalau kita bicara tentang decimal sign ya, jadi dia akan di ini mengatakan bahwa angkanya ini dianggap sebagai ada angka positif dan negatif ya. Sehingga kalau kita any word where the leftmost yang paling kiri or the most significant bit is 1 ya, ini akan dianggap will be a negative number ya. Ini kalau diinterpreted kan ya, if interpreted as 32-bit two's complement number format ya, jadi dalam bentuk two's complement format ya. Jadi dia adalah sebuah angka negatif tapi dalam format two's complement gitu ya. Nah, jadi ceritanya apa? Kalau dia di dalam 32 bit ya, kalau kita bicara tentang 32 bit, itu kalau kita bilang bilangan desimalnya tanpa negatif, maka itu semuanya adalah 2 pangkat 32 ya. Tapi kalau kita bilang sign, maka hanya ada 31 bit ya yang kita gunakan. Jadi dia adalah 2 pangkat 31 ya, plus dan minus. Jadi akibatnya tuh nanti kita akan ada bilangan ya, yang paling gede 2 pangkat 31, yang paling kecil minus 2 pangkat 31. Jadi seperti ini ya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi gitu ya.
Ya, jadi ini dia misalnya di exercise 13 itu nyuruh kalau kita tambahkan ini ya top memory kita masukkan itu. What is the binary representation of each signed binary numbers? Misalnya kita 1 atau -1 ya kita coba ya. Misalnya saya yang inilah address ini ya. Saya mau -1 ya. Bisa nggak langsung -1? Jeng. Nah, ini angkanya seperti ini. Ya. Kalau kita interpretasikan dengan biner itu 111 ya, sorry, jadi gede ya. Desimal dia adalah angka yang gede gitu ya, segini. Kalau kita sign ya itu berarti dia -1. Jadi ini kalau secara biner, nah secara biner seperti gini ya, sorry tadi ya, yang ini tadi ya, ini tuh tergantung dari interpretasi kita ya. Kita. Ya, itu ya. Nah ini gini ya. Jadi tools complement itu adalah kita invert ya bitnya, kemudian kita misalnya 1 ya kita 1 kita flip terus tambahkan 1 ya itu tools complement. Ya. Nah dia ternyata ada juga nih ya, ada by introducing new operation namanya FMVN, jadi dia punya opcode baru ya, move not ya, it works with like move, but each of the bit in the second operand, whether that's an immediate atau dalam inti ya, has a logical not operation applied to it before going to the destination. Jadi misalnya masukin angka 27, terus kemudian ini di MFN ini ya, yang ini terus di move R1, R0, ya MFN ya, itu di invert, kemudian ditambahkan 1. Jadi ini tools complement gitu ya. Jadi kalau kita mau -27, nah kita buatkan kodenya, buat clear dulu ya, kita buat clear kodenya. Ya. Jadi kita mau buat misalnya ya, move R0, kita mau angka 27 ya. Kita kasih angka 27. Terus kemudian kita masukkan ya ke dalam R1. Si 27 ini kita invertkan ya. Jadi kita balik nolnya jadi 1, satunya jadi nolnya gitu kan ya. Terus kita add ya, outputnya taruh kedua, R1 ini kita tambahkan 1 deh. Ya. Nah itu adalah tools complementnya dari ini ya. Jadi kalau kita jalankan slack gitu ya. Kayak gini kan ya. R2 akan berisi ya ini ya. Tools complement dari angka 27 tadi ya, -27. Jadi itu kalau kita lihat bentuknya kayak gini, kalau kita lihat dari desimal angkanya kayak gini ya. Tapi kalau kita lihat dari sign itu adalah -27 ya. Ini adalah bagaimana memformulasikan -27 ya. Gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang nanti kita lihat dengan memory address. Nah, jadi sekarang ini sebetulnya ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Silahkan kalau ada pertanyaan. Mhm. Ada Kalau pertanyaan. min 27 di invert, di complement plus tambah 1 lagi, dia bakal jadi 27 lagi ya, Pak? Gimana? Kalau -27? Jadi yang di register 2 di complement, habis itu ditambah 1 Ah, lagi, itu bakal jadi 27 lagi nggak? kita cobain aja. Kita tambahkan lagi ya. Misalnya R3 adalah ya move MVN ya, MVN R3 dari kita masukkan dari R2 kan ya, kita balikin ya. Kita invert ya. Terus kita add tadi ya, add masukin R4 aja ya, R4 dengan R3 tambah 1 kan. Ya. Kita jalankan ya. Sleng. Nah, kita lihat R4 isinya apa? Nah, 27 lagi. Ya. Jadi kalau di-invert lagi tambah 1 jadi 27, lebih positif lagi. Ya. Oke ya, ada lagi pertanyaan?
Oke. Nah, tadi ini kalau kita bicara tentang RISC itu memang operation-nya itu kan memang heavy dengan menggunakan register gitu ya. Tapi kan kalau kita mau buat program datanya di memori gimana caranya? Berarti kita harus ada mekanisme untuk melakukan transfer ya dari address di memori ke register dan sebaliknya. Ya, jadi makanya kita buat kita buat clear ya. Maka kita buat ini ada kode baru ya. Ini saya samarkan aja. Ya, ya submit ya. Nah, jadi kalau yang ini kodenya apa? Yang pertama ini ya, kalau kita lihat ini move R0255, berarti kita akan meng-load 255 ke register 0. Kemudian ada instruksi adalah STR ya. Store register to memory ya, store register R0 ke dalam memori 68. Ya, coba kita jalankan ya. Jeleng. Oke, memori 68 mana tuh tadi 255. Nah, ini dia. Ya. Memori 68 kita kasih hex dulu, hex. 6. Store to RO to 68. 68 ini mana tadi 255. Ini ya. 68 itu kalau di dalam hexa 4 berapa ya? 44 ya. Jadi ini 44 tuh di sini. Jadi ini tuh desimal ya, harusnya heksadesimal. Oke. Sekarang saya mau nge-load R1 dengan address yang ada 72 ya. 72 kalau 72 di hex-nya 72 di hex jadi berapa ya? Ini 68 tambah 4 sebelahnya ya. 44 72 ini saya tambahin ya. Misalnya saya ambil angkanya berapa? Ya. Benar ya. Tambah 4 kan ya. Oke ya, ini saya isi 55. Coba kalau saya tambahkan lagi, ini kan udah halt ya, saya run lagi, ceng gitu ya. Nah, R1 dia yang ini ya, load R1 dengan apapun yang ada di address 72. 72 ini 72 hexa gitu ya. 72 hexa itu adalah yang ini nih ya. 48 ya ini. Saya kasih 55 gitu ya tadi ya. Gitu ya. Jadi R1 akan berisi 55. Kalau ini saya kasih, hanya saya kasih ganti lah ya, kita ganti menjadi 0x berapa? Saya ganti 0x, bentar saya ganti semuanya nih jadi 0x 777 gitu ya, misalnya select gitu ya. Saya run lagi. Ya, maka si R1 jadi 777 gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau nambahkan, saya misalnya mau nambahkan 5 ditambah 7 gimana? Nah, saya bisa masukin 5-nya di address ini misalnya, 7-nya di address ini, kemudian kita tambahkan ya, bisa di situ. Nanti hasilnya masukin di memori atau di register berapa gitu, bisa juga gitu ya. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada jempol, silahkan dicobain ini. Ini saya ini kan copy paste. Mana paste-nya ya? Ini kadang-kadang oke, chat saya paste di sini. Ya. Jadi silahkan dicoba ya. Ketikit sendiri juga nggak apa-apa ya. Ya, jadi address-nya itu karena kenapa kita 68 segala macam itu kita loncat-loncat ya. Karena 4 ya, 4. Angkanya naik 44 itu karena addressing-nya kita 32 bit ya. Ya. Nah, jadi catatannya di sini ya. Nah, catatan dari si buku ini dia katakan the move instruction cannot work with memory address. Jadi kita nggak bisa langsung ya. The second operand must be a register or an immediate value. Gitu ya. Move. Kalau LDR instruction cannot be used to load an immediate value ya into register. The second operand must be a memory address. Jadi kalau kita mau masukin ke R0 ya kita dari sebuah address yang kita bisa
kita address-nya kita masukin situ gitu ya. LDR ya. Kalau MOV langsung, kalau LDR, nah beda lagi ya. Ya. Nah, ini baru kita bicara cheese or cheese ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke ya. Saya stop dulu ininya, stop share.